Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat pagi 5, dan selamat sore Jerman dengan 3 waktu, perbedaan waktu, zona merah. Dan hari ini kita akan banyak membahas tentang situasi pandemi di wilayah kerja Ibu Dubes Marina dan tentang sedikit wisata yang ada di sana karena sangat menarik sekali. Banyak orang akan langsung teringat dengan sebuah tempat yang sangat menyenangkan dan mungkin di beberapa film sudah banyak ditayangkan. Dan hari ini sebelum kita akan memulai mendengarkan, menyimak presentasi dari Ibu Dubes, kita akan mempersilahkan Bapak Dr. Nur Hidayat selaku Direktur dari International Office UPGIS Semarang untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak Nur. Terima kasih Mbak Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati Ibu Dubes Peru dan Bolivia, Ibu Marina Estela Anwar B. Yang saya hormati Mas Oni, Mbak Gana dari Koteka, dan juga teman-teman Kompasiana dan anggota Koteka. Yang saya hormati pula para peserta acara malam ini, baik mahasiswa ataupun para Kotekas, anggota Koteka dari seluruh wilayah Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada malam ini, kalau di Semarang, di Indonesia, malam minggu ya, jam 7, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara bincang-bincang dengan Ibu Dubes Bolivia dan Peru yang berkaitan dengan kabar dari Peru dan Bolivia mengenai situasi pandemi pada saat ini. Kami ucapkan dalam kesempatan kali ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dubes, Ibu Marina, untuk waktunya dan sharing pengalamannya kepada teman-teman kita semuanya yang sudah pada saat ini. Dubes yang saya hormati, barangkali kalau bagi masyarakat awam secara keseluruhan, Peru, Bolivia itu adalah sesuatu yang sangat remote, negeri antah-berantah barangkali bagi sebagian orang. Tapi bagi yang punya exposure dengan media, barangkali mendengar berita mengenai Peru. Salah satu di antaranya adalah bahwa Peru baru saja mempunyai presiden baru. Yang sangat menarik di Kompas disebutkan bahwa presidennya adalah seorang guru SD, kemudian tampil sebagai seorang politisi dan memenangkan pemilu ya. Bagi teman-teman sekolah barangkali yang kita ingat mengenai Peru adalah ibu kotanya. Orang akan mudah sekali mengingat bahwa ibu kota Peru adalah Lima ya. Kata itu familiar bagi kita semua. Ibu Dubes yang saya hormati, bagi saya, bagi teman-teman barangkali juga Peru merupakan bagian wilayah di Amerika Latin yang sangat menarik ya, yang seperti kami ketahui berita Amerika Latin itu selalu menarik ya, baik sejarahnya, kebudayaannya, kemudian sastranya dan tokoh-tokohnya begitu. Dan Peru kita masih ingat kalau generasi saya itu dengan presidennya yang berasal dari di Peru itu banyak sekali penduduk yang berasal dari Jepang. Barangkali Ibu Dubes nanti bisa menceritakan hal tersebut kepada teman-teman kami sebagai bagian dari informasi mengenai Peru. Demikian juga dengan Bolivia ya. Kalau belakangan kita mendengar berita mengenai Bolivia, nama yang sangat terkenal yaitu mantan Presiden Evo Morales. Itu yang kami dengar berita mengenai Bolivia terkait yang kita dengar berkaitan dengan kokain. Begitu ya Ibu Dubes ya. Dan hal yang lain yang menarik barangkali berkaitan dengan Peru barangkali kalau saya mengikuti berita di Kompas itu bahwa gelombang para pemimpin populis yang berafiliasi ke paham sosialisme kiri itu nampaknya mulai muncul dan bangkit lagi ya. Ada pasang surut naik turun pemerintahan-pemerintahan yang berhaluan kiri begitu. Demikian juga dengan presiden yang baru, apakah seperti itu ya di Brasil beberapa waktu yang lalu juga, kemudian di
di Honduras, di Kuba, barangkali juga menjadi bagian dari gambaran mengenai negara-negara Amerika Latin yang pemerintahannya cenderung ke pemerintahan yang bersifat sosialis. Barangkali itu menarik Bu Dubes untuk bisa disampaikan kepada kami selain berita hal yang berkaitan dan yang sudah disampaikan oleh Mbak Gagana mengenai pandemi dan juga pariwisata. Ibu Dubes yang saya hormati, teman-teman KPK dan Kompasiana, saya kira pertemuan hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman mahasiswa, bagi generasi muda untuk bisa mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif, yang bisa memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta inspirasi bagi teman-teman semuanya. Untuk Kompasiana dan KOTK, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama ini sampai sekarang ini untuk selalu bekerja sama menyelenggarakan acara-acara bincang-bincang seperti malam ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Dubes, kepada teman-teman KOTK dan kepada teman-teman peserta bincang-bincang malam ini bersama Dubes Bolivia dan Peru. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nur Hidayat. Memandang wajah Bapak, saya jadi sedikit terobati kangen Kota Semarang ya. Saya ingat waktu jadi mahasiswa Bapak dan keliling di Kota Semarang yang sekarang sudah berubah sekali. Perkembangannya sangat pesat dibandingkan 20 tahun lalu ketika saya ada di sana. Dan terima kasih sekali atas kerjasama dari UPGRIS yang sudah berjalan selama 1 tahun Bapak ya. Semoga ini akan langgeng dan membawa manfaat tidak hanya untuk KOTK. Baik, kita akan segera menuju presentasi Ibu Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia, Ibu Marina Estela Anwarbe, yang akan banyak berbagi tentang situasi pandemi di sana dan tentu sekilas 5. Sebelum Ibu Dubes akan mempresentasikan melalui PowerPoint yang akan dibantu oleh Pensosbud Bapak Arvin Harold Saxford Pokatong, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup singkat Dubes RI 5. Ibu Marina Estela Anwarbe adalah lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia tahun 1984. Beliau dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Duta Besar LBBP Indonesia untuk Peru merangkap Bolivia pada tanggal 20 Februari 2018. Diplomat karir ini masuk Kemlu tahun 1985, telah menjalankan tugasnya di berbagai negara seperti Kepala Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar RI Bern Swiss tahun 1989 sampai 1993, Vice Konsul Bidang Ekonomi Konsulat Jenderal RI Toronto, Kanada 1995 sampai 1998, Kepala Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin 2001-2005. Pada tahun 2010, Ibu Marina Estela dilantik Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa sebagai Konsul Jenderal RI Hamburg 2010 sampai dengan 2014, membawai 4 negara bagian Jerman Utara, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, dan Niedersachsen. Selama berkarir di Kemlu, Ibu Dubes mencapai jabatan eselon 2, yaitu sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika di Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan BPPK 2007-2010 dan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2014 sampai dengan 2018. Penghargaan yang didapat beliau selain Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, Ibu Dubes Marina Estela mendapat penghargaan dari Wali Kota Hamburg, Jerman, namanya Ritter Beutel Portugalese. Medali yang diberikan kepada para konsul jenderal asing yang telah dianggap meningkatkan hubungan bilateral internasional dengan pemerintah kota Hamburg, Jerman. Jadi sudah banyak sekali yang Ibu sumbangkan kepada negara, sudah banyak pengalaman Ibu yang nanti akan bisa dibagikan kepada traveler, mahasiswa, dan dosen, serta masyarakat umum yang hadir di sini. Baik, kita akan segera menyapa Ibu Dubes Marina Estela. Selamat pagi Ibu. Di Peru masih pagi Ibu ya. Di Indonesia sudah malam dan di Jerman masih sore. Jadi ini bumi itu memang bulat ya. Jadi waktunya berbeda-beda. Silakan Ibu dengan presentasi Ibu tentang situasi pandemi di wilayah kerja Ibu, Peru dan Bolivia. Selamat malam di waktu Indonesia dan selamat sore di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dihindari dari pandemi.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Hidayat dan juga Ibu Gana Stekman atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan paparan tentang Peru dan sedikit Bolivia. Saya bisa dipanggil Ibu Estela saja. Sejak 2018 memang kami bertugas di Peru, dan Peru sekarang masih merangkap untuk Bolivia karena dulu masih merangkap Ekuador. Nah, nanti memang seperti tadi Bapak permintaan Pak Nur Hidayat, saya bisa juga sampaikan mengenai pandemi dan juga mengenai Peru dan Bolivia, dan mungkin nanti diperbanyak dengan tanya jawab saja. Begitu ya Ibu Gana. Baiklah, sebelum saya memulai mengenai perkembangan pandemi di Peru, saya bisa menjelaskan mengenai Republik Peru dulu. Nah, saya kebetulan ditemani Pak Arvin dari Pensosbud, nanti kemudian bisa berkomunikasi dengan Pak Arvin untuk kalau ada apa-apa pertanyaan atau maksudnya ke depan begitu ya. Peru penduduknya sekarang mungkin 32 ya, atau dikatakan 33 juta, mungkin 1/9 dari jumlah penduduk Indonesia ya. Wilayahnya itu berbatasan dengan Ekuador, Kolombia, Brazil, dan Chili. Ibu kotanya Lima, memang dipilih dari bahasa Inka, perjamuan kepada Tuhan gitu ya. Bahasanya Spanyol, saya juga tidak mengerti betapa hebatnya negara Spanyol bisa menguasai seluruh Amerika Latin, semua berbahasa Spanyol kecuali Brazil ya. Dan sayangnya orang Peru sedikit sekali yang bisa berbahasa Inggris. Jadi suatu tantangan buat kita yang harus ekspor produk-produk Indonesia, harus labelnya semua diberikan dalam bahasa Spanyol, dan juga kalau berkomunikasi ya harus dalam bahasa Spanyol. Saya sendiri juga sebenarnya tidak bisa bahasa Spanyol ya, hanya sedikit-sedikit ya. Jadi memang itu kendala, tapi tidak kendala 100% lah. Kemudian GDP-nya sekian 226,8 miliar. Terus GDP per kapitanya 6.977. Jadi Peru itu merupakan satu di antara 33 negara di Amerika Latin yang sangat potensial dan juga cukup kaya. Kemudian selalu pertumbuhannya itu dari 2004 sampai 2014 itu di atas 5%. Sehingga Bank Dunia menyatakan Peru sebagai the rising star of Amerika Latin. Memang baru 2014 itu dia mulai menurun ya, 2,5-3%. Apa? Karena mereka hanya tergantung dari ekspor produk-produk pertanian. Jadi sumber alam lah ya, perikanan, makanya itu industri utamanya pertambangan, pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. 4 itu yang merupakan income untuk mereka. Nah, pada saat 2014 harga produk pertanian jatuh, jadi barulah mereka mulai menurun. Namun pada 2018 ketika presidennya Vizcarra, dia mulailah menggenjot lagi ekonominya dengan memperbanyak free trade agreement dengan beberapa negara Eropa, Asia, tapi yang besar-besar, dengan Indonesia belum ada. Kemudian juga dengan Amerika. Jadi dia mulailah 3,8% itu pertumbuhannya. Anggotanya ya dia anggota APEC untuk Asia Pasifik, WTO, Pacific Alliance yang ada 4 negara, itu Kolombia, Ekuador, Chili, dan Meksiko, Andean Community, Nation, dan lain-lain. Pertambangan industrinya itu adalah dia hampir semua Amerika Latin hampir sama, tapi dia nomor 2 kalau nggak salah untuk produksi emas, terus kemudian copper, ya zinc, terus kemudian pertaniannya itu banyak sekali. Kalau Ibu Gana lihat di di Jerman ya, selain dari Ekuador dan lain-lain, tapi mereka banyak mengekspor alpukat, kemudian orange, blueberry, asparagus, quinoa, cabai-cabean gitu ya. Kemudian perikanannya dia juga ada gurita yang kecil, calamari yang besar, dan sebagainya. Jadi banyak, karena mungkin dia coastalnya itu Pasifik dan Humboldt dingin, jadi mungkin dia kaya sekali akan ikan-ikan, sehingga banyak sekali ratusan gitu kapal-kapal dari Cina, Korea, Spanyol yang mencari ikan di sana. Perbedaan Indonesia dengan Peru dan Bolivia, Peru juga ya, hampir 12 jam. Jadi sehingga sekarang mungkin sampai 7:30, itu sebabnya jadi mohon maaf waktu itu permintaannya jam 4, saya nanti harus bangun jam 4 pagi gitu ya. Kalau Amerika mungkin 11 jam, kalau dengan Peru 12 jam. Bagaimana bisa sampai ke Peru begitu ya? Untuk penerbangannya itu bisa kalau lewat Eropa ada KLM, jadi langsung 5 KLM, 5 Amsterdam, Jakarta, paling transit di Malaysia, Kuala Lumpur, atau
sekarang di Bangkok. Kemudian atau lewat dengan Iberia sampai ke Madrid, nanti mungkin dari Madrid atau Air France, nanti dari mereka mungkin dengan Qatar dan sebagainya. Atau lewat selatan Qatar ke Brazil, meskipun sekarang lagi tertutup ya karena pandemi, nanti langsung ke Doha dan Indonesia. Lebih murah daripada KLM harganya. Atau lewat utara dia ke Amerika atau ke Panama begitu ya, nanti lewat Turkish Air atau yang lain gitu dengan Singapura, nanti atau ke Tokyo atau ke Korea. Jadi sebenarnya banyak jalan, seperti banyak jalan ke Roma, ini juga banyak jalan, tinggal dilihat mana yang murah dan menyenangkan. Cuma memang kalau ke Eropa mungkin hanya 11 jam, mungkin ya 12 jam. Nah, ini jadi 2 kali lipat kan dengan KLM Jakarta 5, Amsterdam itu 12,5 jam, transit 5 jam, terus kemudian lagi 12 jam lagi ke Malaysia, kemudian transit 1 jam dan Indonesianya mungkin 2 jam. Jadi total bisa 34 jam lah ya gitu ya. Tapi kami mungkin sudah terbiasa jadi tidak apa-apa sih. Nah, kalau dampak COVID untuk pertumbuhannya memang tahun 2020 itu minus 11,1. Tapi kan pada saat COVID itu orang membutuhkan produk makanan ya, sehingga akhirnya mereka bisa tumbuh juga. Dan memang diperkirakan September 11,9, tapi katanya kemarin mereka tumbuh 4% dan bahkan diperkirakan tahun 2021-2022 ini 10%. Berikutnya hubungan bilateral. Ya, jadi kita sebenarnya dengan Peru itu sudah memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 75. Namun kita belum membuka kedutaan kita. Kita masih dirangkap oleh Brazil pada waktu itu. Baru dibuka 2002. Sementara waktu untuk kedutaan Peru di Indonesia sudah buka dari November tahun 92. Waktu itu KBRI 5 masih dirangkap Brazil. Pada saat dibuka merangkap Ekuador, Bolivia, dan Peru sendiri, berkedudukannya di Peru. Namun tahun 2009 kalau saya tidak salah kita membuka kedutaan di Ekuador sehingga Peru hanya merangkap Bolivia. Kedua negara sama-sama non-blok, negara berkembang, anggota APEC dan WTO ya, saling dukung-mendukung, kemudian di fora internasional dan telah memiliki 8 perjanjian bilateral. Ini pendidikan pelatihan namun masih kepada pendidikan untuk para diplomat. Jadi tukar-menukar diplomat. Untuk sampai saat ini sih baru diplomat Peru yang pernah ikut pelatihan di Indonesia. Kita ditawarkan tapi karena syaratnya harus bahasa Spanyol, jadi mungkin itu kesulitan buat diplomat Indonesia. Kita juga sudah punya perjanjian konsultasi bilateral. Jadi hampir setiap 1 tahun atau tiap 2 tahun kita mengadakan pertemuan dengan konsultasi bilateral. Itu adalah bisa politik, ekonomi dan sebagainya begitu ya. Itu juga diikuti oleh dari kementerian lain kalau kita ada masalah gitu. Cuma memang sejak pandemi Indonesia harusnya menjadi tuan rumah di 2019, tapi kemudian sampai sekarang masih belum terlaksana dan ingin virtual. Namun tahu bulan Februari kemarin Duta Besar Peru yang di Jakarta meninggal dunia di Filipina gitu ya karena sakit kanker, sehingga belum bisa diadakan konsultasi bilateral. Biasanya ini tingkatnya dirjen. Kita juga sudah punya kerjasama ekonomi dan teknis. Beberapa ahli dari Peru dia sudah ikut di Indonesia tapi lebih kepada penanganan bencana alam, terus promosi perdagangan, kemudian pemberantasan narkotik. Ini yang paling rajin untuk mengadakan pertemuan karena BNN dengan Devida kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah itu, tapi jangan ditiru ya. Jadi marijuana yang paling bagus, paling enak katanya itu ada cuma di Kolombia dan Peru. Jadi itu sebabnya banyak orang berusaha untuk menyelundupkan narkotik lah ya, kemudian dibawa keluar. Jadi kita perlu kerjasama. Juga kita punya pengelolaan perjanjian internasional, kerjasama bidang pertanian, dan kerjasama pertahanan. Yang paling baru 2017. Ini treaty yang dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di KBRI kami punya 7 orang, ada bidang politik, ada bidang pensosbud ya, penerangan dan sosial budaya, ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang konsuler. Karena memang tugas seorang diplomat dan dibantu oleh administrasinya, yaitu untuk bagian keuangan dan juga untuk komunikasi. Karena memang tugas diplomat adalah representing, reporting, negotiating, promoting, dan
dan protecting. Jadi kita salah satunya adalah melindungi juga warga negara Indonesia dimanapun berada, itu salah satu tugas perwakilan. Untuk Bolivia, ini Bolivia dibandingkan dengan Peru, dia termasuk yang paling miskin lah di Amerika Latin. Padahal GDP per kapitanya 3.000 US dollar ya, sama juga sih dengan Indonesia sebenarnya. Tapi dibandingkan negara tetangganya katanya dibilang masih kurang. Populasinya juga lebih sedikit, 11 juta sekian, kemudian berbatasan dengan Peru, Chili, Argentina, Paraguay, dan Brazil. Ibu kotanya La Paz, kalau nggak salah artinya itu peace, tenang gitu ya. Memang ada joke karena La Paz itu di ketinggian 4.200. Jadi kalau ke sana itu saya pernah, ya kita harus pakai oksigen ya. Mungkin karena kekurangan oksigen jadi orangnya jadi slow motion. Terus GDP-nya 36,6 juta, per kapitanya 3.000, juga sama-sama negara non-blok, dan mineral gas itu adalah industri utamanya. Pandeminya lebih untuk pertumbuhannya sama juga kurang 11, hubungan diplomatik lebih tua tahun 63. Nah, ini yang masalahnya, kita tidak punya kedutaan dan juga Bolivia tidak punya kedutaan. Jadi kedutaan Bolivia untuk Indonesia dirangkap Peru, kami sementara di Bolivia di Beijing dan New Delhi katanya, tapi mungkin lebih ke Beijing. Dan masalahnya untuk traveler kita belum mempunyai bebas visa. Jadi kami sebagai duta besar dan juga teman-teman di sini sedang memperjuangkan kita memiliki bebas visa baik untuk diplomat, dinas maupun orang biasa. Kalau Peru sudah bebas visa, jadi untuk Indonesia yang mau ke Peru dapat dua bulan. Sementara kalau untuk orang Indonesia, orang Peru ke Indonesia 1 bulan ya, yang bisa diperpanjang lagi 1 bulan. Jadi kalau ibu-ibu bapak ibu mau ke Peru itu tidak perlu meminta visa ke kedutaannya. Namun Bolivia masalahnya sudah tidak ada kedutaannya. Jadi kalau ke Beijing repot. Nah, pengusaha itu kadang-kadang dia minta tolong di kedutaan Peru, kemudian dikirim ke kami yang membantu ke kedutaan Bolivia yang ada di Peru. Tapi kami sudah lagi memproses dan mereka sudah membalas draft kita, jadi masih diproses. Tolong doakan saja supaya bebas visa segera didapat, karena kami juga kalau mau ke Bolivia meskipun diplomat kita tetap harus mengirim dan mereka nanti memberikan visa. Jadi kalau kita sudah bebas visa, nanti traveler, broker itu bisa langsung ke Bolivia karena mereka juga banyak tempat yang cantik untuk dilihat. Nah, baik Peru maupun Bolivia untuk sesi perdagangan kita selalu surplus. Jadi memang keunggulan kita, meskipun mereka tergantung dari produk tambang, pertanian, kita kan sejak zaman Pak Harto itu karena dulu kita takut sumber migas kita berkurang, kita menjadi banyak pabrik ya, manufacture, sehingga kita punya manufacture products yang merupakan unggulan buat Indonesia. Hubungan kita juga dengan kedua negara cukup baik, saling mendukung. Nah, itu sebabnya mungkin meskipun kita tidak mengenal beberapa negara Amerika Latin, tapi Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negara itu cukup perlu ditingkatkan hubungannya agar kita juga mendapat dukungan di fora internasional. Yang permintaan Bapak Nur, oke lah, sebelumnya itu mungkin saya bilang memang sekarang presidennya itu, sebelum saya kesini ya, Pedro Castillo memang dari guru dan petani ya, dia bisa terpilih dari Partai Peru Libre. Sebenarnya mungkin dia bukan yang paling aktif di dalam partai tersebut, tapi sepertinya figurnya itu yang dipakai. Mungkin kita dulu seperti Bapak Presiden yang sekarang begitu ya. Jadi saya lihat mirip-mirip, jadi bahwa yang Peru Libre-nya itu tidak ada yang mendukung. Nah, misalnya Mr. Serongnya itu tidak mendukung, memang dia lebih ke populis dan sosialis dan leftis ya. Jadi ini baru pertama kali Peru memiliki pemerintahan yang sosialis, populis, dan leftis. Lebihnya biasanya itu lebih ke kanan, dan mereka banyak kerjasama dengan Amerika, terutama dukungan untuk memberantas narkoba ya. Kemudian memang dia seorang guru, tapi dari 33 penduduk, 33 juta di Peru, sepertiganya, hampir 11 juta itu tinggal di kota Lima. Jadi keadaan Peru itu kalau saya melihat secara pribadi, ini pendapat pribadi saya, seperti kita dulu
tahun mungkin 70-an, di mana pembangunan itu lebih terkonsentrasi di kota lima. Jadi kalau kita pergi ke kota lima, itu banyak orang putihnya, kaya-kaya, lebih bagus dari, ada 2 wilayah yang lebih bagus dari Jakarta. Dan mereka, ya mungkin seperti kalau orang kita ke Chili atau Argentina ya, jadi kotanya cantik. Tapi kalau kita pergi ke luar di provinsi, memang masih banyak kemiskinan. Jadi kemiskinannya itu 4,8% di provinsi. Provinsinya ada 25 atau 35, 24 provinsi. Nah, tapi kalau di kemiskinan di kota lima itu hanya 14% ya. Jadi juga pengangguran. Sehingga orang banyak yang datang ke lima untuk cari pekerjaan. Nah, mereka melihat mungkin pertumbuhan yang jomplang bahwa pemerintah tuh hanya berkonsentrasi di kota lima, sehingga mereka menginginkan adanya perubahan, perbaikan di beberapa provinsi. Makanya ini Pedro Castillo adalah pada saat dia maju. Jadi sebenarnya waktu itu ada 18 calon, tapi dan calonnya itu ahli-ahli, kemudian ahli ekonomi, dan yang sudah orang dari kaya-kaya, dan kebanyakan orang putih juga. Tapi mungkin karena apatis orang Peru pada saat itu karena pandemi, dia tidak mau memilih, meskipun sebenarnya memilih itu harus wajib ya kalau di sini. Kalau di Indonesia mungkin tidak. Kalau di sini kalau tidak memilih itu bisa kena denda, jadi dia harus didaftar dan mereka tahu gitu ya. Mungkin apatis karena banyak orang harus ditinggal di rumah, tidak punya pekerjaan, jadi mereka memilihnya itu mungkin tidak terlalu sungguh-sungguh, sehingga tiba-tiba mereka menang itu ada cuma 2 calonnya dan masih di bawah 50%, karena kan yang menang harus 50%. Itu Pedro Castillo yang 18%, kemudian Keiko Fujimori hanya 13%, anaknya Alberto Fujimori yang 10 tahun memang memerintah Peru ya. Memang ayahnya itu yang membangun Peru menjadi lebih baik, lebih makmur. Namun karena setelah 5 tahun, jadi dia 2 periode, 5 tahun pertama dia pembangunan untuk Peru cukup bagus, tapi setelah 5 tahun berikutnya dia mulailah korupsi. Jadi orang ingat tentang korupsi ayahnya, terus banyak juga orang yang hilang gitu ya, yang tidak sesuai dengan pemerintahnya tuh hilang begitu. Jadi saya suka tanya-tanya, mereka bilang kenapa saya harus milih orang yang berketurunan Jepang gitu ya. Di provinsi itu nasionalisme besar, sehingga mereka selain ingin bahwa pembangunan jangan di lima saja, tapi di ini, dan mereka juga tidak mau ada orang asing, sehingga mereka memilih Castillo. Nah, yang di putaran kedua jadi beliau menang. Itu sih gambaran saya tentang, dan memang ini baru pertama kali sosialis leftis, dan dukungannya itu ya dari Argentina, karena pemerintah sekarang di Amerika Latin yang sama populis sosialis dan kiri itu Argentina, Bolivia, Venezuela, mungkin mereka juga takut Kolombia, tapi Ekuador tidak, kemarin ada pemilu ya, dan Meksiko. Tapi seperti Bapak ditahukan, memang di Peru itu orangnya dulu saya pikir isinya Inka ya. Memang Inka banyak suku-suku selain Inka, Mochi dan sebagainya. Tapi yang terbesar seperti Majapahit itu Inka, karena dia sampai menguasai Peru itu sampai ke Argentina dan ke Kolombia. Spanyol datang abad 14 dan mulailah dia mematahkan kerajaan yang besar sini Inka. Kemudian pada saat Spanyol juga datang, mereka membawa budak baik dari Afrika atau dari Spanyol yang beragama Islam. Dulu kan di Spanyol itu kan perang antara Kristen dan Islam ya. Nah, kemudian Islam bisa dikalahkan, terus dia dibawa di budak sini. Jadi kemudian juga mereka menandatangan perjanjian dengan kerajaan Cina yang membawa budak-budak Cina pada abad 15 gitu ya ke Peru. Kemudian abad 18 orang Jepang juga mulai datang ke sini, karena di Jepang kan lahannya kecil, mereka lihat lahan yang besar tuh di Peru. Kemudian juga orang-orang Jerman, orang Italia datang ke sini. Dan tahun abad 19 orang Palestina, yang pelarian Palestina pindah ke sini. Jadi di sini campuran yang paling banyak hampir 3 juta adalah orang Cina, tapi generasinya sudah mungkin 3-4 gitu ya. Juga Jepang juga cukup, tapi Jepang hanya 500.000 atau 1 juta begitu ya, sekian, tidak banyak, tapi sangat mungkin berkuasa istilahnya ya, menguasai, sehingga banyak restoran Jepang di sini, meskipun fusion, dan juga restoran Cina. Kalau di daerah agak utara itu ada perkampungan orang Jerman katanya gitu, jadi mereka
karena mereka tinggal di pegunungan ya. Dan jadi makanan Peru itu kalau saya boleh cerita sangat terkenal di dunia, dan dibilangnya yang paling enak terkenal di dunia karena campurannya makannya itu mereka senang manis-manis. Jadi mungkin dari Arab yang Spanyol, kemudian juga dari Cina, dari Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke sini, saya sendiri merasakan, Pak Arvin juga itu jadi tambah gemuk itu karena makanan di sini yang paling cocok buat kita, buat Indonesia karena mirip. Beda waktu saya di Jerman, kan kalau kita mau masak sayur asem, sayur bening, sayur apa gitu, kan hanya itu saja, hanya wortel, buncis, kentang, dan sebagainya gitu ya, kecuali kita ke toko Cina gitu. Kalau di sini kita harus berterima kasih, alhamdulillah, di supermarket itu ada toge, ada labu, kecuali kalau yang tempat Cina itu mungkin ada kacang panjang, terus ada kangkung gitu ya, tapi kita tanam sendiri kadang-kadang. Tapi makanan di sini macam-macam, ada terong, ada timun, dan sebagainya. Seperti mirip di Indonesia, bahkan mungkin lebih kaya karena udara di sini kan subtropis, dan meskipun berbatu-batu dan pasir tapi cukup kaya. Nah, sekarang kita mengenai untuk pandemi, ya itu jumlah kasus di Peru itu sekarang ini per tanggal 25 Agustus ya 2,1 juta sekian, yang sembuh juga 2,1 juta. Kenapa jumlahnya cukup banyak, kelihatan 21? Karena sampel yang mereka lakukan lebih banyak daripada Indonesia. Kalau salah Indonesia mungkin 5 juta atau ya. Mereka itu hampir 16 juta sampel yang sudah mereka lakukan. Mereka waktu saat mereka terserang pandemi di bulan Maret, ketika seorang pilot pulang dari perjalanannya Italia, Spanyol, dan juga ada yang lain, itu mereka menjalankan kegiatan yang cukup ketat. Mereka presidennya pada saat itu berdiskusi dengan beberapa negara Amerika Latin sehingga mereka membuat kebijakan, dan juga mereka melihat WHO. Sehingga mereka, kalau saya lihat, mereka dapat mengatasi pandemi dengan sangat baik. Yang meninggal sekian 197, dan jumlah infeksi harian 748, tapi sekarang sudah menurun 500 ya. Dan sudah diberikan, memang karena penduduknya hanya 33 juta ya, jadi sudah 50% yang divaksin, dan itu di sini wajib ya. Dan selain wajib, mereka juga merasa bahwa vaksin itu adalah salah satu untuk mengatasi. Jadi maaf ya, kadang-kadang di Indonesia kan ada yang habis divaksin 1 kali terus lari nggak mau kedua, padahal vaksin 1 kali itu hanya efektivitasnya itu 30%, jadi harus tuntas dengan yang kedua. Dan mereka menyadari, dan juga karena di sini epidemiologis dan juga dokter-dokter itu sangat aktif, sehingga mereka melihat bahwa kebanyakan yang kena Peru karena pandemi itu adalah orang-orang yang belum divaksin. Jadi yang divaksin untuk dosis pertama baru 9,8, yang kedua 7,6. Ya ini 27%, tapi sebenarnya sudah hampir 15 ya kalau ditotalkan gitu. Nah, pemberian vaksin di Peru itu kalau saya lihat cukup teratur, mungkin Indonesia juga hampir sama, tapi mereka dibuatkan berdasarkan usia. Jadi awal-awal di tahun bulan akhir Februari itu bulan Maret ya. Sebenarnya itu mereka cukup terlambat karena ada perubahan pemerintahan. Jadi pada pemerintahan sebelumnya di tahun 2020 mereka mengatakan mereka sudah beli vaksin, tapi begitu ada perubahan pemerintahan, ketahuan bahwa vaksin itu baru dinegosiasi saja. Jadi mereka mulai ketakutan ya pada saat itu, dan tapi segera membeli, dan waktu itu di Sinopharm yang diberikan kepada para petugas kesehatan dan polisi. Kemudian mereka AstraZeneca untuk di provinsi, dan di kota 5 Pfizer, karena Pfizer kan tidak bisa dibawa-bawa ya, lebih sensitif. Jadi mereka pakai Pfizer dan Sinopharm dan AstraZeneca. Itu mula-mula umur 80, 90 di Maret, April, kemudian
80-70, kemudian jadi berukuran setiap, jadi setelah selesai, nah sekarang ini sudah 36-37 begitu. Jadi memang harus pelan-pelan, harus sabar, tapi itu karena mereka menghindari orang, kan ada pernah membaca ada Vakuna Gate ya, karena tiba-tiba presiden yang sebelumnya beberapa orang adik kakaknya gitu ya, KKN lah itu sudah divaksin gitu, mereka jadi marah. Setelah itu dibuatlah peraturan vaksin, meskipun saya misalnya saya diplomat gitu ya, itu juga nggak bisa saya, kalau di Jakarta kan Kemlu membuat vaksinasi untuk selain stafnya, selain pekerjanya, juga untuk para diplomat asing gitu ya. Nah di sini saya minta saya sudah harus vaksin nih, umur saya kan sudah waktunya divaksin, saya bilang begitu. Mereka nggak bisa. Jadi vaksinnya itu semua orang harus mendaftar, satu mendaftar. Kemudian nanti akan secara mendaftar online, kemudian diberitahu kamu sudah waktunya mendapat vaksin. Nah tempatnya adalah di sini-sini. Jadi mereka membuat sentra-sentra untuk divaksin yang di dekat rumah masing-masing. Jadi saya juga dekat wisma saya gitu ya. Nah itu tidak berpandang apakah kalian pejabat, kalian menteri, kalian diplomat, pokoknya usianya berapa, sudah waktunya apa belum. Jadi di staf saya itu baru sedikit yang mengikuti, cuma saya sama staf saya yang ikut program vaksin Peru, selebih ada juga yang nebeng istilahnya dari kedutaan Australia, karena mereka beberapa kedutaan diam-diam gitu mereka membawa vaksin sendiri, terus memvaksin stafnya, tapi ada kelebihan dan mengundang diplomat lain dari Indonesia, dari Thailand, dari India dan sebagainya. Jadi tapi seperti Pak Arvin tuh belum bisa karena dia masih muda, masih nunggu dulu. Ada beberapa lah, jadi masih menunggu sampai umurnya mencapai program ini. Nah, kapan waktu itu pertama-tama? Nah, ya kebijakan mengenai Peru ya. Peru itu mulai darurat sejak Maret 2020. Kalau bisa saya cerita sedikit aja ya. Itu waktu pertama kali mereka dinyatakan ada ada pandemi ini ya, tadi saya bilang dari pilot, kemudian pilotnya menyebar kepada keponakannya gitu ya, terus keponakannya itu diam-diam pergi ke sekolah. Nah 11 Maret sekolah ditutup, pokoknya semua, padahal sekolah di sini mulainya kan akhir Februari sampai pertengahan Desember, jadi baru masuk seminggu sudah ditutup. Kemudian tanggal 15 Maret itu pemerintah Peru mengumumkan keadaan darurat. Jadi mereka lockdown total darat, udara dan laut. Tidak boleh ada mobil, tidak boleh ada truk dan sebagainya, apalagi ke perbatasan. Kemudian juga tidak ada pesawat dan tidak ada kapal, sehingga semua ya tidak boleh masuk ke Peru. Itu keadaan darurat. Nah, keadaan darurat waktu itu setiap 2 minggu diumumkan oleh Presiden Vizcarra, diperpanjang misalnya. Karena mereka dan jam malamnya juga mulai dari jam 6 saya mengalami. Jadi selama 2 minggu saya cukup agak stres waktu itu karena semua orang asing juga tidak boleh bekerja. Jadi harus di rumah 2 minggu kita waktu itu ya. Pada saat 2 minggu pertama dikatakan keadaan darurat, kemudian akhirnya mereka mulai, orang asing boleh, tapi dengan izin dan hanya boleh mempekerjakan 2 orang Peru dengan surat, dan ada jam malam mulai jam 6 sampai jam 5 pagi. Itu kita hanya boleh keluar 1 jam hanya untuk belanja dan kembali lagi. Jadi yang hanya buka itu bank, ini saya cerita tahun 2020 ya, bank, pompa bensin, apotek, rumah sakit, terus kemudian supermarket 1 jam, balik lagi. Jadi seperti keadaan perang benar-benar waktu itu. Terus kita melihat polisi itu suka nangkepin, karena itu mereka yang disuntik duluan adalah polisi dengan tenaga medis ya, karena mereka berjuang di depan. Dan jam malam. Kita di kantor tuh tidak bisa mempekerjakan orang Peru, jadi hanya orang Indonesia. Kita kebetulan bertujuh dengan saya sendiri dan ada 3 orang
orang Indonesia ya. Jadi kita sampai bulan kira-kira bulan Juni itu kita hanya 10 dan saya 2 kali seminggu saja kita work from home. Kemudian apa namanya? Jadi kita kerja di rumah terus selalu memonitor. Nah, mereka selalu perpanjang sampai di bulan Juli mereka mulai memberikan kelonggaran apa namanya? Pabrik mulai boleh dibuka gitu ya. Dan orang Peru yang 2 dengan surat itu suka ditanya kita di jalan-jalan ditanya mau kemana atau apa ya dan ditangkap. Mulailah kita supir saya boleh kerja tapi kita akhirnya saya buka 3 kali seminggu 1 jam sampai sekarang itu sekarang kita sudah setiap hari bekerja namun tetap shift 3 kali seminggu. Saya 3 kali seminggu, selebihnya saya bekerja di rumah. Jadi saya Senin, Rabu, Jumat, Pak Arvin Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Jadi ini dan juga orang-orang Perunya juga sudah boleh. Nah, jadi mereka membuat tahap bertahap ininya. Kemudian setelah darurat, mereka merubah menjadi darurat kesehatan karena mereka melihat masalah kesehatan tetap dipentingkan dan sekarang sudah menjadi darurat siaga istilahnya. Jadi seperti di Indonesia mungkin ada zona merah, hijau, dan kuning, kita ada ekstrim, sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Ya, jadi tapi sekarang tingkat siaga ekstrim itu sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini boleh buka tapi 40-60%. Jadi tergantung mereka dikatakan ada tingkat siaga sedang. Jadi tingkat siaga sedang itu Senin sampai Minggu jam malamnya sudah dirubah. Jadi mulai jam 6, jam 8, jam 9 gitu ya. Malah pernah waktu 1 minggu itu karena diprotes hanya boleh keluar laki perempuan berbeda. Coba bayangin laki perempuan berbeda. Saya harus belanja sendiri gitu kan karena yang chef saya laki kan nggak boleh ikut. Tapi itu hanya seminggu dan kemudian dirubah bahwa satu keluarga cuma boleh 1 dan mereka selalu mengikuti ya. Mereka takut ditangkap karena nanti harus bayar. Nah, sekarang ini posisinya sudah mulai 12 Juli itu sudah hari Senin, Minggu jam 12 sampai jam 4. Terus kemudian tingkat siaga tinggi itu juga jam 12 sampai jam 4 pagi berikutnya. Kemudian tingkat siaga sangat tinggi Senin sampai Minggu itu jam 10 sampai jam 4. Kemudian tingkat siaga ekstrim itu jam 9 sampai jam 4 dan hari Minggu jam 6 sampai jam 4. Dulu kita hari Minggu tidak boleh keluar rumah, Bu, karena tidak boleh keluar rumah. Kemudian mulai dirubah, boleh keluar rumah tapi tidak boleh pakai kendaraan pribadi. Boleh pakai taksi, boleh pakai bus, boleh. Semua mall itu tidak ada tempat parkirnya yang dibuka. Nah, sekarang ini sudah boleh, Kota 5 sudah boleh, hari Minggu sudah dibuka lagi. Dan saya kemarin lihat bioskop untuk anak-anak juga sudah boleh. Tapi semua itu ada ininya tidak 100%, jadi masih 40, ada yang 60% tergantung tempatnya. Dan masih setiap minggu itu dulu Presiden selalu mengumumkan, sekarang tiap 3 minggu mereka lihat selalu ada perubahan. Jadi kalau saya melihat ya dalam pertanyaan Bu Gana itu, apakah mereka disiplin? Tentu rakyat itu ada yang tidak disiplin ya. Tapi saya lihat bahwa polisi itu sangat keras sehingga mereka menangkap tidak peduli apakah dia orang penyanyi terkenal itu waktu itu tertangkap mereka lagi sedang pesta-pesta tanpa masker itu ditangkap dan di televisi. Jadi saya di sini saya melihat orang Peru itu program di televisi, kalau kita kan kebanyakan sinetron ya. Saya pernah ke Indonesia sinetron dulu. Kalau di sini ada satu program setengah atau 1 jam itu memperlihatkan bagaimana perkembangan pandemi di seluruh dunia dan juga di Peru. Dikasih lihat itu bahwa mereka yang bagaimana mereka tidak bisa nafas. Jadi sehingga terus bagaimana mereka menderita, tapi ada juga yang bisa sembuh. Mereka juga mengalami gelombang kedua bulan
Desember lah ya, Desember gitu. Karena kan ada Natal di sini ya, jadi mereka menyadari kalau ada keramaian, ada liburan, itu pasti naik. Dan sekarang mereka malah sudah mengantisipasi gelombang ketiga di bulan Oktober ini. Jadi karena mungkin sudah mau liburan lagi kan, mereka itu selalu memantau setiap 3 minggu nanti diperpanjang. Dan liburan itu misalnya kalau Natal 2 hari dijadikan 1 hari, Paskah 4 hari kan dijadikan 2 hari, dan mereka meskipun libur nggak boleh pergi gitu loh. Kalau kita kan seperti ke Idul Fitri gitu dibilang pemerintah nggak boleh mudik, tapi mudik aja kan. Nah kalau di sini polisinya nangkep gitu loh. Jadi mereka oke, ada yang tidak disiplin, tapi polisinya itu sangat-sangat tegas, tidak peduli gitu ya. Terus kemudian sekarang ini dengan situasi yang lebih membaik, harus double masker kalau keluar rumah itu ya, terutama ke ke mall, ke apapun yang tempat umum, itu kita harus maskernya double. Dan itu di televisi dikasih lihat bahwa kita harus begini. Jadi selalu terus-terusan ditayangkan bahwa juga keluarga bisa menularkan kepada kita, kepada orang tua gitu, selalu diingatkan selalu. Kalau naik kendaraan umum harus pakai face shield. Jadi itu wajib. Ini di sini mungkin karena orang Peru kan sering ngumpul, sering minum. Kalau orang Indonesia mungkin ngumpul makan, kalau mereka ngumpul minum gitu ya. Mereka tidak pakai masker. Jadi itu kesulitan pemerintah sini untuk menangani. Mereka senang pesta-pesta lah gitu. Untuk kebijakan orang asing masuk wilayah, ya sampai sekarang dulu kan tertutup, sekarang sudah terbuka kecuali Brazil, Afrika Selatan dan India gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya pulang awal tahun itu saya naik, kebetulan biasanya saya KLM, saya mencoba karena KLM waktu itu dia tutup, tiba-tiba dia tidak masuk ke Peru. Waktu itu Peru tinggi. Memang Peru waktu itu waktu gelombang kedua bisa sampai 14.000. Dan saya melihat waktu itu kan begini, saya mempelajari Peru itu mengikuti bagaimana penanganannya mengikuti kebijakan WHO, jadi sangat ketat. Tapi kenapa kok masih tetap tinggi gitu ya? Jadi, nah ternyata orang Peru kan masih banyak yang masih miskin dan mereka tidak punya 45% dari penduduk Peru tidak punya lemari es, sehingga mereka tidak bisa menyimpan makanannya di lemari es, ya terpaksalah seperti kita tahun 70-an mereka bolak-balik ke pasar tiap hari gitu membeli makanan. Nah itulah mereka banyak terkontaminasi oleh pandemi seperti itu. Dan juga misalnya pemerintah Peru kan memberikan bantuan keuangan untuk orang asing, untuk orang miskin dan lansia. Mereka waktu pertama kali tahun bulan Maret itu dikasih bantuan keuangan sedikit sih, hanya $100, tetapi 2 kali. Nah mereka biasanya itu ngumpul gitu, jadi masih banyak. Sekarang mulai diprogramkan dimasukkan ke bank gitu. Biasanya mereka ke bank harus ngambil gitu. Nah jadi setiap kali selalu mereka memperhatikan apa-apa yang bisa membuat dampaknya cukup besar. Jadi mereka pernah 14.000 itu ya, setelah itu berusaha diatasi. Dan sekarang dengan kondisi yang lebih baik, ini penerbangan masih belum bisa lewat yang dari Brazil, Afrika Selatan, India. Kemudian perbatasan darat juga masih ditutup, kecuali untuk masalah komersial, jadi berdagang begitu ya. Kemudian kalau pesawat harus PCR 2 hari sebelum berangkat begitu. Dan kalau karantina yang lewat Brazil, Afsel dan India itu dalam 14 hari itu mereka harus dikarantina di rumah atau di hotel ya, biaya sendiri selama 2 minggu. Tapi karena mereka menanganinya cukup baik, sekarang itu Peru malah mendapat award untuk destinasi paling safe. Dan mereka juga sudah mulai buka beberapa tempat wisata seperti Machu Picchu yang terkenal itu ya. Tapi nah masalahnya masih kuota gitu. Jadi hanya biasanya kan mereka bisa jutaan dalam sehari itu 2 juta atau apa. Ini hanya boleh 200.000. Jadi kita harus nunggu sampai bulan September sudah penuh. Seperti itu. Jadi memang kalau mau ke sini harus lihat untuk apa yang sudah buka dalam kondisi sekalian ya. Mungkin tahun depan saya kurang tahu, mungkin agak lebih baik. Tapi saya sendiri secara pribadi, bukan saya menjelekkan, pada saat kemarin saya pulang bulan
Februari di Indonesia, saya lebih merasa takut di Indonesia daripada di Peru. Kenapa? Misalnya saya pergi ke belanja ke supermarket itu orang Indonesia tuh deket-deket gitu. Kalau di sini tuh jaga jarak 1,5 meter. Padahal kita sebenarnya kan tidak juga ini. Mereka biasanya kan mereka suka cium-cium, tapi sekarang sudah enggak, sudah tidak bersentuhan. Tapi mereka jaga jarak dan mereka pakai masker double gitu ya, meskipun mereka lagi jogging atau apa. Nah di Indonesia kan kita di bank-bank juga kursi-kursi sudah tidak ada lagi, jadi masuk ke bank itu selain diperiksa suhu, kemudian pakai masker double dan tidak duduk lagi, jadi harus berdiri dan dilihat-lihat gitu ya. Satpamnya aja sangat kuat gitu. Kalau kita satpam kita nggak pakai masker gitu, saya bilang Pak mana maskernya, ada, terus sambil merokok gitu. Jadi saya aduh bagaimana ya. Jadi mungkin kita harus disiplin ya. Meskipun saya suka tanya juga, mungkin di provinsi di luar ibu kota 5 mungkin ada juga yang tidak disiplin, tapi saya sih secara pribadi PPKM saya mendukung karena Peru itu melakukan seperti itu dan sekarang sudah, jadi istilahnya bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Sekarang mereka sudah benar-benar safe, sudah ada konser begitu ya. Kalau di Eropa mungkin nggak mau pakai masker ya, kalau di sini mereka sudah ini harus pakai masker karena mereka juga dan sudah divaksin, mereka juga suka sadar sih ya. Meskipun di luar, kalau dan mereka lebih memilih makan di restoran tuh yang terbuka gitu. Jadi sekarang laku yang makanan karena memang kita udara tidak di tempat tertutup ya. Ya mudah-mudahan saya berharap di Indonesia lebih disiplin. Memang tentu kita menyadari PPKM membuat ekonomi jadi terutama yang pengusaha ya memang jadi kesulitan. Tapi saya kira kalau kita terus-terusan banyak meningkat, nanti orang tidak mau datang ke Indonesia, pariwisatanya nih anjlok, ekonominya anjlok. Jadi saya pikir kita memang harus bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Berikutnya di Bolivia. Bolivia cepat saja, ini lebih sedikit karena memang sampelnya juga cuma sedikit dan orangnya penduduknya sedikit, tapi mereka sudah vaksinasi, sudah umur 18 juga sudah, mereka pakai juga ada Sputnik, ada Sinopharm, ada Pfizer, jadi di sini mereka lebih banyak dan kita juga ada WNI kita di sana. Nah ini dampak COVID untuk WNI kita berikutnya. Dibandingkan di Jerman yang ada 16.000 orang Indonesia atau di Amerika, kita hanya sedikit Bu Gana, cuma 120-an ya, baik di Peru maupun di Bolivia. Di Bolivia mungkin hanya 20 orang. Supaya Bapak Ibu tahu, banyak juga mungkin hampir 20 atau 30 itu kebanyakan biarawan. Jadi pastor dan suster-suster yang bekerja di sini. Karena memang meskipun orang Peru, orang Bolivia itu Katolik, tapi mereka sebenarnya animisme ya, dan mereka tidak mau menjadi pastor atau suster karena mereka harus menanyakan pada orang tuanya, dan kalau orang tuanya bilang tidak, mereka mengikut gitu. Kalau dulu kan saya ingat banyak orang asing yang menjadi pastor atau romo kemudian mengajarkan kepada orang Indonesia. Sekarang di Indonesia sudah cukup banyak ya, mereka bisa mandiri. Di sini masih belum mandiri, jadi masih banyak orang Indonesia yang bertugas sebagai rohaniawan. Kemudian ini kita waktu itu kena ada 26 orang yang positif, tapi kebanyakan ABK. Jadi saya bilang kan tadi banyak kapal Cina, Jepang, Korea dan Spanyol, dan mereka yang bekerja di kapal itu malah pernah kena. Kemudian kita beri bantuan, kita kirim ke shelter, ada orang Indonesia yang punya hotel gitu, kita taruh di situ selama 2-3 bulan, hampir 2 bulan mungkin. Kemudian mereka sudah sembuh. Namun ya ada yang meninggal 2 orang, 1 orang ABK, 1 orang lagi adalah perempuan, ibu siapa saya lupa, yang menikah dengan orang Peru. Jadi tidak tertolong, dan kami kebetulan karena ada pastor di sini, dia Katolik, jadi kita membuat doa bersama untuk ibu ini. Bantuan yang diberikan kepada kami itu adalah bantuan logistik. Kebetulan kan Ibu Menlu memberikan kebijakan bahwa selama pandemi perlindungan kepada warga negara Indonesia itu diutamakan ya.
Jadi kita ada anggaran khusus untuk memberikan logistik, karena apalagi sangat-sangat terasa pada saat awal-awal pandemi, di mana teman-teman yang bekas ABK atau yang tinggal di Lima itu kebanyakan tidak bisa mencari pekerjaan kan, hotel tutup atau tempat-tempat hiburan tutup, jadi kita beri bantuan logistik, kita tidak bisa berikan uang. Kemudian kemarin juga kami memberikan lagi, dan selama pandemi kita bisa memfasilitasi kepulangan 98 WNI kembali ke tanah air. Jadi waktu itu ada turis Indonesia yang ke Bolivia, terus kita suruh pulang. Kemudian ada ibu-ibu yang menikah dengan orang Amerika, ada yang menikah dengan orang Prancis, terus kita infokan bahwa mereka ini ada program pesawat dari kedutaan Amerika, jadi mereka kita masukkan. Jadi Peru itu negaranya kan pada saat pandemi itu mungkin hampir 3.000 turis pada saat itu, dan lockdown itu mereka diminta harus dalam 1 bulan 2 bulan itu mereka cepat-cepat harus pulangkan. Jadi sehingga banyak kedutaan mulai mencari penerbangan gitu, sehingga misalnya kedutaan Malaysia dia mengirimkan mencarter, terus kita boleh nebeng tapi membayar gitu. Jadi ada program-program itu. Nah, kita ada 98 WNI kita bisa pulangkan. Jadi sebagian memang ABK yang terdampar karena kapalnya itu tidak bisa masuk, tidak bisa juga berlayar juga. Kemudian kita jemput di Peru Utara, kita jemput dengan bus dan kita masukkan di shelter. Kemudian kita beri PCR kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ya kita pulangkan. Nah, itu cerita mengenai COVID. Nah, sekarang mengenai destinasi pariwisata di Peru. Ini kebetulan saya ke Machu Picchu gitu ya. Jadi tidak foto aja, tapi saya kasih lihat juga. Jadi memang yang paling terkenal adalah Machu Picchu. Peru itu terbagi dari 3. Jadi dari utara Piura dari Ekuador sampai ke Chili itu adalah terbagi 3. Seperti kita Indonesia kan terbagi 3 juga, tapi mereka tidak ada perbedaan jam. Itu adalah yang satu beach coastal gitu ya. Kemudian juga pegunungan Andes dan juga Amazon. Nah, itu terbagi 3 sehingga negara ini menjadi kaya akan makanan, karena makanannya itu tergantung juga. Tentu Indonesia lebih kaya karena kita 34 provinsi, makanannya banyak ya. Tapi maksud saya dibandingkan Amerika Latin, itu jadi ada makanan yang Amazon seperti Indonesia itu ubi-ubi, singkong gitu ya. Terus kemudian yang di pegunungan kentang-kentang, terus kemudian yang di pesisir itu mungkin ikan-ikan dan sebagainya. Ini lebih, kalau di Indonesia kan bisa pariwisata leisure ya. Jadi misalnya di Bali bisa kita bawa anak-anak di hotel ke pantai. Kalau di sini lebih ke wandering, jadi lebih naik gunung, ke hutan, terus kemudian ya itu seperti ini ya. Karena ketinggiannya itu ada yang 3.800, kita harus pakai oksigen di Cusco gitu. Sebelum ke Machu Picchu kita harus ke Cusco dulu. Nah, kemudian kita dari Lima itu harus naik pesawat ke Cusco, kota Inca ya. Dulu Spanyol itu masuk menjajah Peru, itu masuknya ke Cusco, dia mengalahkan kota Cusco itu. Nah, dari Cusco itu baru kita naik kereta api, kemudian 1,5 jam dan tinggal di lembah, baru kita naik ke Machu Picchu. Dari Cusco kita bisa melihat ini ada pegunungan yang berwarna-warni gitu ya, juga Rainbow Mountain, kemudian juga kotanya juga banyak historical capital. Makanya saya berharap mungkin di Semarang gitu ya, kota tuanya dipelihara, karena itu kan bisa menarik wisatawan khususnya mungkin dari Belanda, sehingga bisa mereka melihat ya nenek moyang mereka gitulah. Mereka pasti lihat. Kalau yang anak saya pernah ketemu gitu misalnya, karena bapaknya dulu tentara gitu ya, tentara waktu Belanda itu, jadi mereka ingin lihat di mana bapaknya tinggal, bertugas dan sebagainya, atau ibunya yang
lahirkan. Jadi di sini saya melihat kota-kota Spanyol itu ada tercermin di Peru dan masih dijaga dan cukup bagus. Selain Cusco, selain Machu Picchu, ada juga mengenai Huaraz gitu ya. Nah ini kebetulan saya kemarin juga ke sana. Itu ketinggiannya itu ada yang 6.700, kemudian 4.000. Ini jadi seperti mungkin di Indonesia, mungkin bukan di Bromo ya, di satu lagi. Jadi kita naik ke atas gunung 4.000 gitu ya, dengan mobil bisa. Kemudian kita menginap dan kita pergi ke banyak laguna-lagunanya, ini bersih sekali lagunanya gitu. Jadi ketinggiannya. Dan memang kadang-kadang perlu oksigen karena tipis kan jadinya. Kemudian selain Huaraz, ini di daerah Amazon ya. Ada kota Lima gitu ya. Amazon itu ya mirip mungkin di Kalimantan ya. Mereka juga dan sangat dilindungi. Mereka makannya singkong, masih jagung seperti kita. Dan mereka punya kelapa sawit juga. Udaranya itu mirip di Indonesia, rainforest ya. Beda dengan kalau di Lima, kota Lima tuh nggak bisa, tidak pernah ada hujan khususnya, atau di pesisir jarang hujan, terutama di kota Lima. Satu, tidak ada hujan dan sering gempa bumi. Kemarin itu kita 6, skala Richter dan baru seminggu lalu 4, jadi umumnya setiap perubahan cuaca itu sering gempa, tapi mereka sering-sering sekali gempa, cuma kecil-kecil. Kalau di Indonesia kan jarang, tapi besar langsung kolaps gitu ya. Kalau di sini sering kecil, tapi yang kemarin besar 6, itu sampai saya juga ketakutan juga. Jadi rumah-rumah di sini, khususnya di Lima itu memang lebih ke Lima atau Peru Selatan itu banyak gempa sekali. Mungkin memang kan ring of fire-nya. Ini di Amazon. Jadi ada mungkin kita perlu seperti untuk meningkatkan seperti di Kalimantan gitu ya. Jadi saya melihat itu karena mereka pariwisata adalah pendapatan yang salah satu pendapatan untuk GDP mereka. Mereka sangat benar-benar memang kekurangannya itu infrastruktur. Kita harus bangga kita punya kereta api, punya macam-macam lah, dengan segala para turis bisa milih yang mahal atau yang murah. Kalau di sini ya tidak ada pilihan karena infrastrukturnya kurang bagus, hanya pada umumnya pesawat atau dengan mobil. Tapi mereka membuat sebagian menarik pariwisata yang Sungai Amazon ini, mereka bisa melihat, dan Peru juga kaya akan biodiversity-nya ya, selain tanaman juga burung-burungnya banyak sekali gitu ya. Jadi memang banyak orang asing terutama dari Eropa dan Amerika yang senang ke Peru karena mereka kan senang alam. Jadi mungkin kita tidak hanya Bali saja ya, mungkin kita juga harus meningkatkan wisata di Kalimantan dan sebagainya ya, karena mereka orang khususnya Jerman kan ada di Papua juga suka mereka. Ini mana? Ini Arequipa, ini kota nomor 2 setelah Cusco, juga nomor 2 setelah kota Lima ya. Jadi rata-rata bangunan yang khas dari Spanyol. Di situ ada gunung di belakangnya, itu ditemukan ada mumi perempuan yang masih utuh karena di sana pegunungan. Jadi saya melihat mungkin karena primitif ya dulu ya, kebanyakan kan begini, Peru selalu dilanda tsunami, dilanda bencana alam. Nah, pada saat orang-orang zaman dulu, zaman Inka dan sebelumnya, itu mereka ya belum mengenal Tuhan mereka percaya bahwa dengan mengorbankan anak-anak, kalau di Arequipa perempuan yang dikorbankan gitu ya, mereka kasih dulu koka supaya teler istilahnya ya, tidak pingsan, kemudian mungkin dipukul kepalanya, kemudian terus dibungkus dan dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Di Trujillo di utara itu ditemukan satu tempat ada 250 tulang anak-anak kecil, anak laki, yaitu dikorbankan setiap kali mereka digoyang gempa itu mereka yang mempersembahkan. Kalau kita mungkin seperti di Bromo mempersembahkan apa supaya kita selalu dalam keadaan selamat. Jadi Cusco, Arequipa, ada Huaraz, ini kota Lima. Kota Lima juga cukup cantik karena itu ada pantai, mereka surfing. Tentu Bali lebih cantik ininya, surfingnya lebih tinggi gelombangnya, tapi mereka senang. Makanya orang Peru yang ke
Indonesia lebih kepada ke Bali atau Nias karena mereka senang surfing. Orang Peru itu senang sekali olahraga, itu makanya sepak bolanya juga cukup maju. Mereka kulinernya juga cukup bagus dan banyak beberapa yang bisa dilihat. Huacapucana itu yang ditemukan juga ada 5 mumi di sana, ya tempat perjamuan ini, kemudian wisata kuliner dan alam, dan mereka belajar dari Thailand juga bagaimana mempromosikan kuliner. Mungkin kita juga harus lebih giat lagi. Berikutnya Bolivia ya. Berikutnya terakhir mungkin di Bolivia. Memang saya sendiri ke Bolivia baru 3 kali karena susahnya penerbangan Bolivia itu selalu jam 12.00 sampainya 2 jam pagi hari, dan sampai di lapas itu kita kekurangan oksigen, jadi kurang menyenangkan sih sebenarnya. Tapi kalau mungkin orang kuat dan bisa pergi. Nah, tapi yang paling menarik adalah Salar de Uyuni, itu di mana padang isinya garam, katanya sih paling bagus di bulan Januari atau Februari karena banyak air sehingga garamnya makin banyak dan seluruh lapangan itu tersisi. Ini kita mungkin merencana tahun ini nanti kita pergi ke situ. Tapi yang lain-lain cukup banyak, cuma memang yang paling menarik Salar de Uyuni. Mungkin itu yang terakhir ya dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan cukup menarik, nanti bisa ditanya jawab kalau silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi pengen terbang ke Peru, Bolivia, Ibu. Ya, terbuka, kita akan sambut. Semoga berhasil ya Bu, visa yang bebas visa. Bebas visa untuk Bolivia ya. Iya, soalnya ini sangat membantu traveler Ibu. Kalau sudah mikir visanya udah sulit, kita pusing Barbie Ibu ya. Jadi mau kemana-mana gitu mikirnya wah enakan yang lebih free visa seperti di EU misalnya, saya bisa kemana saja, itu mempermudah keinginan untuk berlibur. Kalau tiket yang paling mahal memang lewat KLM ya, antara 2.800 atau 3.200 dolar ya, 3 kali lipat kalau ke Jerman ya. Jerman dulu cuma murah. Tapi kalau dengan Qatar atau itu masih murah, bisa ada yang 1.400 dolar, 1.600 gitu ya. Masih bisa lewat Doha. Baik, terima kasih sekali untuk presentasi Ibu yang sangat menarik, aktual tentang situasi pandemi di Lima, di Peru dan Bolivia, serta apa saja yang bisa kita pikirkan tempat-tempat rekomendasi yang sudah Ibu kunjungi di sana. Baik, kita sudah melihat beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh para peserta, 54 peserta hari ini. Kita langsung saja ke Mas Nanang yang ada di mana nih, Malang atau Ponorogo ini? Mas Nanang adalah salah satu admin dari komunitas Traveler Kompasiana. Beliau juga banyak bertugas menangani pasien COVID-19 yang semakin meledak di Indonesia, apalagi zona merah ya. Dan ini merupakan satu keprihatinan karena para tenaga medis sudah berusaha keras, tetapi masyarakatnya masih belum 100% mengikuti protokol kesehatan dan saling memperhatikan untuk tidak menyebarkan virus dengan mematuhi peraturan. Baik, silahkan Mas Nanang. Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan Ibu kerso atau mau hadir dalam komunitas kita. Saya ucapkan selamat bertugas pada Ibu, luar biasa di saat pandemi begini, Ibu masih luar biasa fit bekerja di negeri orang. Saya sangat salut dengan penanganan pandemi di Peru, di mana masyarakatnya sangat tertib, masyarakatnya sangat mendukung dengan pemerintah, di mana capaian vaksin pada saat ini di Peru sudah 27% di atas, sementara di Indonesia per hari ini baru 50 juta, artinya kalau penduduk kita sekitar 270 juta, berarti kita masih di bawah 20% Ibu. Itu pun di Indonesia itu vaksin nguber orang, kalau di Peru kan kebalikan vaksin, iya. Banget. Saya sangat salut sekali. Terus yang ingin saya tanyakan gini Bu, apakah ada masyarakat Peru yang membuli pemimpinnya atau pemerintahnya seperti di Indonesia soal penanganan pandemi? Karena di Indonesia luar biasa, apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin selalu salah, dan itu menjadi alasan masyarakat tidak mau tertib. Demikian Ibu, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya Mbak Gana. Terima kasih atas semuanya. Kalau saya lihat, kalau Indonesia
benar-benar bulinya luar biasa. Benar, Ibu. Benar-benar ya. Saya malu. kadang-kadang juga kesel gitu ya. Di sini pasti juga ada, tapi saya juga memperhatikan wartawannya itu sangat mendukung. Kalau di Indonesia kan kita kadang-kadang wartawan, maaf ya, wartawan atau media kita yang malah membesar-besarkan gitu ya. Harusnya kalau jelek jangan disebarkan gitu ya. Tapi kalau di Peru mungkin polisinya masih berjalan gitu ya, mungkin ya masih ya. Kan juga di Jerman juga demokrasi, tapi kan dia juga tidak kebablasan kan, sama saya lihat. Nah ini di Peru juga begitu. Waktu kemarin mereka kan tahu hanya AstraZeneca untuk di provinsi, karena AstraZeneca mudah dibawa gitu kan. Mereka harus pesawat. Kalau di kota 5 Pfizer. Nah, dengan pemerintahan sekarang itu mereka datang Sinovac. Nah, ini Pak Arvin nih, punya Pak Arvin kan umurnya masih di bawah 30-an, 40 ke bawah itu kenanya Sinovac. Mereka bully itu, nggak mau Sinovac. Nanti jelek Cina gitu ya. Tapi terus kemudian presiden yang baru seperti Pak Presiden Jokowi, saya nih disuntik, nih lihat nih gitu ya. Terus kemudian mereka juga mengatakan bahwa Sinovac tidak apa-apa. Tapi setelah itu mereka berusaha mencari lagi yang lain, Pfizer gitu. Jadi mungkin ada tapi tidak sekeras di Indonesia. Dan juga mungkin kalau saya lihat yang harus kita contoh, saya mohon maaf sih, mungkin polisi pemerintah harus keras gitu aja. Mereka selalu masih bisa polisi, yaitu tadi saya bilang menangkap. Di sini mereka sadar, mereka memang mengejar vaksin gitu ya, karena mereka malas di rumah, Pak. Jadi mereka sudah, karena mereka di lockdown, mereka tidak bisa punya uang, mereka kan ingin cari uang. Nah, untuk cari uang mereka sadar bahwa harus satu-satunya melawan vaksin ini, melawan pandemi ini adalah dengan divaksin. Jadi mereka kejar vaksin supaya mereka bisa pesta-pesta misalnya gitu, atau supaya misalkan bisa keluar rumah. Mungkin kita harus dibuat bahwa seperti itu ya, atau ya gimana ya Pak? Saya juga kasihan sama tenaga medis di Indonesia, kesadarannya, dan banyak sekali medis kita yang meninggal dunia. Di sini juga banyak sih ya, ada 250 orang ya, tapi dibandingkan di Indonesia lebih banyak lagi ya. Saya berdoa semoga kita pandemi menurun dan para tenaga ini tidak kalah semangat gitu ya, karena kita memang penduduknya cukup banyak sih, 200. Mungkin yang harus di 180 juta kali ya. Jadi memang pemerintah, tapi Ibu Menlu terus berusaha mencari vaksin gitu ya, karena vaksin kita selain dibuat oleh Bio Farma dan biokimia, tapi juga kalau menurut saya apapun vaksin itu ya Cina ya apa gitu ya, itu baiklah